Shalom semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan men-sharingkan tentang Matius 6. Janganlah kamu memberi sedekah di hadapan manusia untuk dilihat oleh mereka. Sebab jika demikian, kamu tidak memperoleh upah di hadapan Bapamu yang di sorga. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di dalam sinagoga dan di jalan-jalan agar mereka dipuji manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima upahnya. Tetapi ketika engkau memberi sedekah, janganlah biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang tangan kananmu lakukan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan secara tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu, Dia sendiri yang akan membalas kepadamu secara terbuka. Di Matius 6 ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang memberi sedekah. Intinya kalau kita kasih sedekah ke orang yang membutuhkan, lakuin dengan hati yang ikhlas, dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk popularitas diri sendiri. Kadang kita suka lihat kalau di status atau di medsos, orang pamerin lagi bagi-bagi sedekah, supaya kelihatan orangnya tuh lagi dia baik banget. Seharusnya di Matius 6 ayat 3 berkata, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Apabila engkau berdoa, janganlah seperti orang-orang munafik yang suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga dan di sudut-sudut jalan raya agar mereka dilihat oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima upahnya. Tetapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu secara terbuka. Ketika berdoa, janganlah kamu bertele-tele seperti yang dilakukan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sebab mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka akan didengarkan. Sebab itu, janganlah menjadi sama dengan mereka. Karena Bapamu mengetahui segala yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Tuhan Yesus juga mengajarkan kalau berdoa itu jangan kayak orang munafik. Sok-sok keren di depan publik, pamer doa biar kelihatan Kristen banget, tapi kagak tahu yang didoain apa. Yang penting itu doa sungguh-sungguh dan jangan bertele-tele. Kadang yang sungguh-sungguh aja itu pun belum tentu dikabulin, apalagi yang bertele-tele. Di pasal ini ayat 6 kalau doa disarankan di kamar aja, tutup pintu atau doa di tempat tersembunyi. Agar Tuhan melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepada kamu. Karena itu doalah seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Karena itu hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah pemilik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampunimu. Namun, jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apabila kamu berpuasa, janganlah menjadi muram seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air mukanya di hadapan orang supaya terlihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima upahnya. Tetapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah wajahmu, supaya jangan terlihat oleh manusia bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu secara terbuka.
Tujuan dari berpuasa itu ada 6, yaitu untuk menumbuhkan iman, mengontrol diri, menyadarkan tetap bersyukur, awalan untuk kebiasaan baik, wujud pembuktian cinta kepada Allah, membantu menjaga kesehatan karena terhindar dari makanan yang tidak sehat. Jadi kalau kalian ingin puasa, nggak usah juga dipublikasiin. Orang-orang nggak usah melihat kita puasa, kecuali kalau ditanyain. Biar Tuhan aja yang melihat kamu secara tersembunyi dan akan membalasnya kepada kamu. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membobol dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di surga baik ngengat maupun karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri tidak dapat membobol maupun mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika matamu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi, jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mamon. Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang hal mengumpulkan harta. Siapa sih yang di sini kalau nggak seneng kalau lagi ngumpulin duit buat beli barang gitu, misalnya motor, mobil, dan lain-lain. Contohnya motor. Motor itu bisa berkarat dan maling itu bisa membongkar dan mencuri motor kita kan. Tapi kalau ngumpulin harta di surga itu nggak bisa berkarat dan pencuri pun nggak bakal bisa ngebongkar sama mencuri barang kita. Sesuai yang dibilang di ayat 19-20. Jadi yang penting kita harus ngumpulin harta di surga. Kumpulin harta di dunia juga boleh, nggak masalah. Tapi tujuannya untuk apa dulu? Semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting harta duniawi itu juga jangan jadi tuan kita. Karena kita itu nggak bisa mengabdi dua tuan. Yang pasti yang satu bakal mengasihi, yang satu membenci, yang satu setia, yang satu kagak. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir mengenai hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum, atau mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Perhatikanlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memeliharanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada mereka? Siapakah dari antara kamu yang dengan menjadi khawatir sanggup menambah sejengkal saja pada umurnya? Dan mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikanlah bagaimana bunga bakung di padang tumbuh. Mereka tidak bekerja keras ataupun memintal. Tetapi aku berkata kepadamu, bahkan Salomo pun dalam segala kemuliaannya, ia berpakaian tidak sebaik salah satu dari bunga itu. Jika Elohim sedemikian rupa mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dilemparkan ke dalam perapian, tidakkah dia akan lebih lagi mendandanimu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan? Atau apakah yang akan kami minum? Atau apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu membutuhkan semua hal itu. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Kalian itu nggak perlu khawatir dengan hidup kalian, karena Tuhan itu akan membantu kalian dan mencukupi kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian masih khawatir dengan hidup kalian, apakah Tuhan akan membantu kalian mencukupi makanan? Minta hikmat Tuhan supaya bisa kelola keuangan dengan baik.
Jangan semisalnya udah tahu punya duit pas-pasan, bukannya beli untuk menghemat makanan, malah pengen belinya outfit branded. Orang-orang terkaya aja seperti Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates aja itu pakai baju yang bisa dibilang santai dan biasa-biasa aja. Padahal duitnya banyak dan udah kayak air. Tapi kalau misalnya kalian suka, kebutuhan sudah terpenuhi, ya nggak apa-apa beli aja. Tapi ingat minta hikmat Tuhan dan lakuin aja sesuai ayat 33 yang isinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi nggak usah khawatir akan hari besok, karena kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Jadi kesimpulan dari 5 perikop ini, kalau kalian memberi sedekah, berdoa, berpuasa, lebih baik gak usah dipublikasiin. Harta dunia juga nggak dibawa mati, jadi lebih baik kumpulin harta surgawi. Pentingin kebutuhan daripada keinginan dan selalu minta hikmat kepada Tuhan. Dan jangan khawatir. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.